Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin yang dikenal dengan namanya freezer box ya. Ini barangnya dan keluhannya tidak dingin ya di bagian freezernya ini. Oke, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya melakukan pengetesan terlebih dahulu. Saya hidupkan freezer boxnya ini dan saya dengar sepertinya mesin bekerja di dalam unit, dan untuk memastikannya saya melakukan pembongkaran pada bagian casing samping untuk melihat bagian dalam pada mesin freezer box ini. Di sini ada 4 skrup yang harus kita buka terlebih dahulu sehingga kita bisa melihat isinya. Oke, sudah terbuka dan di sini nampak ada mesin kompresor. Nah, ini kompresornya sudah nampak. Coba saya dekatkan dulu. Nah, ini. Dan saya coba raba di bagian filter dryer ini, tidak ada terasa hangat. Untuk pipa tekan juga tidak ada terasa hangat pula. Jadi di bagian-bagian pipa ini saya raba memang tidak ada hangat. Dan untuk pengecekan kita akan memotong antara pipa ini dan mesin kompresor posisinya bekerja. Jadi mesin normal bekerja. Oke, kita coba cabut dulu steker ke sumber. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang pertama, seperti biasa saya melakukan ini kita coba patahkan dulu di bagian pipa ini, dan kita dengar tidak ada freon sama sekali ya ternyata. Jadi sama sekali tidak ada freon, artinya kerusakan tidak dingin ini karena ada kebocoran. Oke, selanjutnya coba kita potong dulu di bagian pipa hisap ini untuk memastikan apakah nanti kompresor itu ada daya hisap dan daya tekannya. Kita coba lakukan langkah pertama yang seperti halnya saya lakukan pertama kali, yaitu saya melakukan pemotongan pipa hisap. Oke, kita coba dulu ya teman-teman. Kita coba dulu dan mesin kompresor bekerja, dan kita coba rasakan di sini harus ada hembusan angin ya, karena kompresor menekan. Sepertinya tidak ada hembusan angin tapi kecil ya. Sepertinya ternyata ada kebocoran di daerah pipa sini sehingga angin keluar di sini. Nah, di bagian ini, daerah sini ternyata pipanya patah atau kropos. Nah, ini jadi anginnya keluar dari sini. Oke deh, berarti kita sudah tahu permasalahannya, yaitu bocor freon di daerah pipa sini. Jadi kita akan coba memotong dan menyambungnya kembali ya. Saya coba lepas dulu ke sumber. Oke, selanjutnya saya coba potong di bagian pipa yang mengalami kebocoran ini ya. Saya menggunakan cutting pipa, dan untuk pipa kondensor ini bahannya terbuat dari besi. Nah, jadi kita akan melakukan penyambungan antara besi dengan tembaga nanti ya, yaitu dengan menggunakan sistem sambung ya, sambung menggunakan pipa tembaga. Kita potong, kemudian kita buatkan sambungan. Tapi sebelum itu kita harus bersihkan dulu ya untuk di pipa yang mau kita lakukan penyambungan ini. Nah, ini pipa besinya ini kita bersihkan hingga bersih.
Dan ini untuk pipa tembaganya juga kita harus bersihkan dan kita siapkan penyambungnya. Nah, ini kita buatkan juga sambungannya dari pipa tembaga juga. Oke, nah seperti ini, dan selanjutnya kita tinggal melakukan pengelasan. Dan untuk pipa tembaga ini pengelasannya cukup mudah. Kita hanya menggunakan kawat las tembaga, itu sudah bisa menyatu. Namun untuk pengelasan pipa tembaga ke besi itu kita harus menggunakan campuran yang berupa pasta atau borak ya biasa, supaya antara besi dan tembaga itu bisa menyatu. Nah, di bagian ini kita harus menggunakan campurannya borak. Nah, ini ya pasta boraknya, banyak di toko-toko dijual. Oke, saya melakukan penyambungan antara besi dengan tembaga dengan campuran boraks. Caranya yaitu boraknya kita coba tutul di kawat las, kemudian coba kita berikan sedikit demi sedikit pada bagian yang mau kita laskan. Oke, proses penambalan ini hampir selesai, dan antara pipa tembaga dan besi sudah tersambung. Nah, ini menyatu. Oke teman-teman, selanjutnya coba kita hidupkan mesin kembali dan kita coba cek tekanannya sudah ada pada bagian pipa hisap ini. Di bagian pipa ini kita tekan, apabila ada dorongan berarti sudah normal, dan pastikan pengelasan kita pada bagian pipa yang bocor tadi sudah sempurna ya. Oke, selanjutnya saya coba cabut kembali. Dan untuk pipa ini, pipa hisapnya ini coba kita sambungkan dulu ya, kita kembalikan ke semula. Oke, saya melakukan pengelasan untuk pipa hisap ini yang menuju ke evaporator. Nah, ini untuk penyambungan ini cukup mudah karena ini bahannya dari tembaga, jadi tidak mengalami kesulitan dalam hal penyambungan. Kemudian selanjutnya setelah itu kita harus coba buatkan ventil pengisian. Ya, di sini kita buatkan kembali ventil pengisian untuk masuknya freon nanti ya. Nah, coba kita potong dulu di bagian sini, nanti kita bisa langsung sambung saja menggunakan pipa yang sudah ada ventil pengisian. Nah, ini bentuknya. Oke, kita coba lakukan pengelasan terlebih dahulu di bagian sambungannya ini. Dan ini juga bahannya cukup mudah karena antara tembaga dengan tembaga, jadi proses pengelasan ini tidak mengalami kesulitan. Jadi dengan sangat mudah bisa tersambung langsung dan tanpa menggunakan campuran boraks. Oke, sudah selesai pembuatan ventil pengisian. Tahap selanjutnya kita beralih ke bagian filter dryer. Di sini kita harus buatkan lubang ya, lubang. Saya buatkan lubang untuk pembuangan, proses pembuangan angin nanti, karena saya akan melakukan proses vacuum body. Nah, di sini saya berikan pipa kapiler sedikit ya, nanti untuk melakukan proses vacuum body ya teman-teman. Dan untuk step ini mungkin bagi teman-teman kalau sekiranya tidak menggunakan sistem vacuum body, bisa menggunakan langsung saja menggunakan mesin vakum, jadi tidak perlu memberikan lubang tambahan
pembuangan udara untuk pipa kapiler, karena ini hanya untuk vakum body. Jadi kalau misalkan nanti menggunakan mesin vakum ya, jadi tidak perlu ini lubang pembuangan udara, dan ini tidak untuk ditiru. Oke, selanjutnya saya coba hidupkan mesin, dan di sini angin keluar ya, sudah menghembuskan angin keluar, berarti pembuangan udara melalui pipa kapiler ini. Dan untuk di sini di pentil pengisian kita coba pasang spuyer dalamnya. Nah, ini kita pasangkan, kita pasang saja karena nanti rencana saya tidak melepas pentil pengisian ini, jadi biarkan saja berada di unit. Apabila untuk pengecekan maintenance nanti saya lebih mudah. Oke, sudah terpasang spuyernya, dan kita siapkan ini manifold, dan saya pasang manifold yang selang warna biru ini yang ada pencetannya ini di dalam selangnya ke bagian pentil pengisian. Oke, sudah terpasang. Dan selanjutnya untuk keran ya, keran coba kita tutup, keran warna biru kita tutup ya, kita tutup rapat. Oke, sudah otomatis itu jarum akan turun. Dan untuk selang warna kuning ini kita pasang ke, nah ini kita pasang ke freon ya, ke freon. Nah, ini freonnya R134. Saya menggunakan freon R134 karena memang sistem ini menggunakan freon itu. Oke, sudah terpasang di bagian freon R134. Kemudian ini posisi keran biru tertutup. Dan ini saya cek udara sampai habis. Nah, ini udara keluar. Dan ini saya melakukan proses vakum body. Tapi untuk teman-teman jangan lakukan proses ini. Dan saya melakukan proses ini selama kurang lebih 30 menit. Dan saya cek lagi sampai tidak ada udara yang keluar ya di pipa kapiler ini. Dan setelah itu saya menutupnya ya. Nah, menutup untuk pipa kapiler, dan ini saya akan langsung mengelas, mempermanenkan ini tutupan ini supaya lebih kuat. Dan untuk proses vakum body ini untuk teman-teman pemula alangkah baiknya gunakan mesin vakum saja, jadi tidak perlu diikuti pada step ini ya. Untuk lebih amannya mungkin menggunakan mesin vakum saja. Oke, sudah tertutup. Nah, ini saluran pembuangan sudah tertutup rapat. Selanjutnya untuk proses pengisian freon kita mulai, yaitu dengan cara yang pertama kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Kita lakukan pembuangan terlebih dahulu. Kemudian perlahan-lahan kita bisa mulai mengisikan freonnya ya. Oke, kita isikan freon R134 menuju ke sistem. Cara perlahan-lahan, dan otomatis jarum akan turun perlahan-lahan, dan kita coba tambah lagi perlahan-lahan juga hingga mencapai kurang lebih di tekanan antara 10 PSI atau sekitar 12 PSI. Nah, ini kita coba amati.
Dan sambil kita raba pada bagian filter dryernya ini, apabila sudah mulai terasa hangat, artinya sistem ini sudah pertanda mulai normal. Atau mungkin kita coba tambah lagi perlahan-lahan. Ini sudah di kurang lebih 12 PSI, dan saya raba lagi, filter sudah mulai hangat. Dinding-dinding bagian kanan kiri juga sudah mulai terasa hangat. Jadi proses pengisian sudah cukup, dan ini untuk selang yang menuju ke pentil kita bisa lepas dan kita tutup saja. Ini pentil pengisiannya, dan kita rapikan saja karena proses pengisian freon sudah cukup saya rasa. Oke, kita coba langsung saja rapikan. Nah, ini kita tutup saja ya. Kita sekrup semua bagian penutupnya ini. Mungkin kita akan coba langsung lakukan pengujian langsung untuk pengetesan dan pembuktian. Maka saya coba buatkan ini batu es ya, air saya taruh di freezer box ini, dan kita tunggu kurang lebih 2 hari kemudian. Oke, setelah 2 hari kemudian saya coba cek dinding-dinding pada bagian freezer ini masih terasa hangat, dan coba saya lihat, itu es batunya sudah jadi, Pak. Jadi ini beku semua sudah. Iya, kalau yang normal dia yang penting ini jadi. Nah dia, nah ini, wah mantap Pak, keras ini sudah. Iya. Sudah keras semua sudah. Iya, pokoknya patokannya di bawah. Kalau di bawah itu bisa beku, aman sudah. Nah, kalau yang normal dia saljunya tipis gini memang. Screaming ya. Ya, kalau tebal itu nggak normal malahan. Nggak dingin, kurang dingin malahan kalau tebal. Ya, Yang bagus itu tipis. Iya. Mungkin agak tebal dikit nggak apa-apa. Cuman jangan terlalu. Kadang ada yang tebal segini tuh kan. Iya. Nah itu nggak normal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Mungkin kita akan bertemu pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.